Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Universitas Muhammadiyah Surakarta kembali mengukuhkan komitmennya untuk menjadi perguruan tinggi kelas dunia atau World Class University dengan mengukuhkan 2 guru besar baru dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dua guru besar yakni Profesor Dr. Jati Waskito sebagai Guru Besar Ilmu Kepemimpinan Organisasi dan Profesi Dr. Muzakkar Isa sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pengukuhan guru besar ini berlangsung di Auditorium Muhammad Zazman UMS pada 25 Februari 2025 lalu. Dalam momentum berbahagia ini, kedua guru besar baru UMS menyampaikan pidato pengukuhannya. Jati Waskito dalam pidatonya mengangkat judul Membangun Kinerja Organisasi Berkelanjutan, sebuah pendekatan holistik, peran kepemimpinan berbasis social exchange, keadilan organisasional, dan hubungan interpersonal. Pidato pengukuhan yang berjudul Membangun Kinerja Organisasi Berkelanjutan, sebuah pendekatan holistik, peran kepemimpinan berbasis social exchange, keadilan organisasional, dan hubungan interpersonal. Masalah utama yang sering dihadapi para pengelola sebuah unit bisnis adalah trustworthiness, goal progress, morality, status, and anything. Trustworthiness ini meragukan integritas, kemampuan, atau niat baik rekan kerja, atau bahkan tidak percaya kepada pimpinan. Berikutnya goal progress, hambatan dalam pencapaian tujuan organisasional. Ada banyak sekali yang harus dihadapi. Terima kasih beserta semua jajaran anggota Senat. Muzakkar Isa juga dalam sidang terbuka Senat UMS menyampaikan pidato pengukuhannya dengan judul Penguatan Kelembagaan dan Daya Tahan Ekonomi Masyarakat dalam Ketidakpastian Lingkungan. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu yang kami hormati, pengurangan risiko di Indonesia kami belum menyatakan belum optimal. Kenapa begitu? Kita dari sekian puluh tahun, bahkan 100 tahun kita sudah mengalami berbagai bencana, tetapi resikonya masih selalu tinggi. Negara-negara dengan kelembagaan yang baik akan memiliki sedikit korban dan kerugian ekonomi yang lebih rendah atas adanya bencana. Penguatan daya tahan menuntut kelembagaan yang kuat, di mana pada kenyataannya masih banyak berbagai kelemahan. Contohnya adalah masih lemahnya koordinasi, kerjasama, sinergi, dan masing-masing stakeholder ketika dalam melakukan pengurangan risiko bencana memiliki berbagai macam tujuannya masing-masing. Rektor UMS Sofyan Anif menyambut bahagia pengukuhan kedua guru besar baru itu. Sofyan Anif mengaku telah memiliki sistem yang dapat mendukung progres untuk tercapainya komitmen menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Karena saya tahu kelemahannya Bapak-Bapak itu dokumentasi. Kalau Ibu rajin, SK dulu, SK pengabdian, apapun termasuk penelitian, kecuali mahasiswa tadi terus komunikasikan semua apal dari mulai SMA sampai Pemda tadi apal semua itu. Biasanya kelemahan di Bapak-Bapak itu dokumentasi. Padahal untuk menjadi guru besar mengajar orang itu yang paling dibutuhkan adalah dokumentasi. Tidak bisa ngaku-ngaku pernah penelitian ini itu, tapi tidak ada dokumentasinya. Tidak bisa mengaku pernah pengabdian sekian kali, tidak mungkin diakui jika tidak ada dokumentasi. Nah sekarang ini UMS sudah bagus ya, kemudian ditiru oleh perguruan tinggi yang lain yang hadir. Kami sudah punya satu pintu, namanya satu pintu ya, satu data. Jadi ada sistem yang kita buat satu data untuk mencari informasi tentang apa saja, mulai mahasiswa, dosen masuk tahun berapa, dosen punya karya apa, dosen mengajar apa, dosen dalam semester ini mengajar berapa kali meskipun jumlahnya lengkap gitu ya, ada semua. Jadi sekarang sudah tidak bisa ditipu dengan satu data ini.
semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh dosen untuk pengembangan dirinya, termasuk untuk pengajar guru besar, semua bisa di download atau dicari dari satu data yang kami buat itu. Ucapan terima kasih ini pasti sudah Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memberikan apresiasi usai paparan pidato kedua guru besar. Dahlan Rais berharap ilmu kepemimpinan organisasi dapat dikolaborasikan dengan sumber daya alam dan lingkungan sehingga menghasilkan kebermanfaatan yang dahsyat. Maka kalau itu bisa digabungkan, bagaimana kepemimpinan dan manajemen organisasi penggeraktian terhadap pengelolaan sumber alam kita, alangkah dahsyatnya itu. Kita ini kan sedang sedih gitu. Kita itu punya segalanya, tapi ternyata tidak punya apa-apa. Nah, bagaimana dari perguruan tinggi ini ada gagasan-gagasan ke sana. Kita sering baca itu. Singapura itu nggak punya apa-apa, tapi termasuk negara terkaya. Jepang itu kalau dilihat dari sumber alamnya, dia itu punya apa? Tapi menjadi negara yang demikian maju. Nah, barangkali ya ada teori tentang organisasi pemerintahan yang kemudian dikaitkan bagaimana pengelolaan yang berdaya guna, yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas itu. Karena sebenarnya dari sanalah kita berharap. Ini sedang kita siapkan untuk akselerasi para dokter-dokter yang sudah lama dan sudah memungkinkan untuk kita kandidatkan itu ada sekitar 60-an. Ini nanti saya pesankan kepada rektor yang akan datang karena saya kan sudah habis periodenya, supaya nanti ada strategi yang lebih bisa mendorong tambahan jumlah ini secara signifikan. Kalau dokternya sudah banyak ya, artinya sudah memenuhi. Yang sedang kita kejar itu kan profesor, kemudian jumlah mahasiswa asing. Karena untuk menjadi world class itu syaratnya di samping jumlah dokter, jumlah profesor, jumlah mahasiswa asing itu minimal 1% dari total mahasiswa yang kita punya. Kalau kita punya 40.000 ya berarti sekitar 400. Jadi kita sudah 300-an lah. Kemudian karya publikasi ilmiah itu paling tidak 10.000. Kita sekarang sudah masuk ke angka 8.000 lebih. Publikasi ilmiah yang bereputasi internasional. Nah, ini kita dorong terus. Makanya mudah-mudahan masih 4 tahun ini untuk menuju 29, insya Allah bisa lah. Maisyali memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.